Suatu proses layanan sangat ditentukan pada tahapan-tahapan yang harus dilalui sehingga akan terarah, runtut, dan tepat pada sasaran. Dari awal sampai akhir akan saya jabarkan di sini, sehingga diharapkan tidak ada kesalahan dalam proses pemberian layanan bimbingan kelompok. Tahap pelaksanaan bimbingan kelompok menurut Prayitno ada 4 tahapan, yaitu tahapan pertama pembentukan, tahap kedua peralihan, tahap ketiga tahapan inti, dan tahap yang keempat adalah pengakhiran. Tahap pertama pembentukan, di mana tahap ini merupakan tahap pengenalan, tahap pelibatan diri, atau tahap pemasukan diri ke dalam kehidupan suatu kelompok. Pada tahap ini, pada umumnya para anggota saling memperkenalkan diri dan juga mengungkapkan tujuan ataupun harapan-harapan yang ingin dicapai baik oleh masing-masing, sebagian, maupun seluruh anggota kelompok. Memberikan penjelasan tentang bimbingan kelompok sehingga masing-masing anggota akan tahu apa arti dari bimbingan kelompok dan mengapa bimbingan kelompok harus dilaksanakan serta menjelaskan aturan main yang akan diterapkan dalam bimbingan kelompok ini. Jika ada masalah dalam proses pelaksanaannya, mereka akan mengerti bagaimana cara menyelesaikannya. Asas kerahasiaan juga disampaikan kepada seluruh anggota agar orang lain tidak mengetahui permasalahan yang akan terjadi pada mereka. Tahap yang kedua adalah tahap peralihan, di mana tahap kedua ini merupakan jembatan antara tahap pertama dan ketiga. Ada kalanya jembatan ditempuh dengan amat mudah dan lancar. Artinya para anggota kelompok dapat segera memasuki kegiatan tahap ketiga dengan penuh kemauan dan kesukarelaan. Adapun yang dilaksanakan dalam tahap ini yaitu yang pertama, menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh pada tahap berikutnya. Yang kedua, menawarkan atau mengamati apakah para kelompok sudah siap menjalani kegiatan pada tahap selanjutnya. Ketiga, membahas suasana yang terjadi. Kemudian yang keempat, meningkatkan kemampuan keikutsertaan anggota. Kemudian yang terakhir, yang kelima, bila perlu, kembali kepada beberapa aspek tahap pertama. Nah, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin, yaitu yang pertama, menerima suasana yang ada secara sabar dan terbuka. Kemudian yang kedua, tidak mempergunakan cara-cara yang bersifat langsung atau mengambil alih kekuasaannya. Selanjutnya yang ketiga, mendorong dibahasnya suasana perasaan. Yang keempat, membuka diri sebagai contoh dan penuh empati. Selanjutnya tahap ketiga yakni tahap inti, di mana tahap ini merupakan inti dari kegiatan kelompok. Maka aspek-aspek yang menjadi isi dari pengiringnya cukup banyak, dan masing-masing aspek tersebut perlu mendapat perhatian yang seksama dari pemimpin kelompok. Nah, ada beberapa yang harus dilakukan oleh pemimpin dalam tahap ini, yaitu sebagai pengatur proses kegiatan yang sabar dan terbuka, aktif akan tetapi tidak banyak bicara, dan memberikan dorongan dan penguatan serta penuh empati. Tahap ini ada berbagai kegiatan yang dilaksanakan, yaitu yang pertama, masing-masing anggota secara bebas mengemukakan masalah atau topik yang akan dibahas. Kemudian, menetapkan masalah atau topik yang akan dibahas terlebih dahulu. Selanjutnya, anggota membahas masing-masing topik secara mendalam dan tuntas. Dan yang terakhir, kegiatan selingan. Terakhir adalah tahap keempat, yaitu tahap pengakhiran. Pada tahap pengakhiran bimbingan kelompok, pokok perhatian utama bukanlah pada beberapa kali kelompok itu harus bertemu, tapi pada hasil yang akan dicapai atau yang telah dicapai oleh kelompok itu. Nah, ada beberapa hal yang dilakukan pada tahap ini, yaitu yang pertama, pemimpin kelompok mengemukakan bahwa kegiatan akan segera berakhir. Selanjutnya yang kedua, pemimpin dan anggota kelompok mengemukakan kesan dan hasil-hasil kegiatan. Kemudian yang ketiga, membahas kegiatan lanjutan. Dan yang terakhir, mengemukakan pesan dan harapan.